Bab 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mata pelajaran TIK. Pengertian TIK. Apa itu teknologi? Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, apa itu informasi? Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Apa itu TIK? Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Definisi TIK. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Peralatan TIK. Yang pertama, komputer. Komputer adalah alat berupa hardware dan software yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi dengan cara menerima input, mengolah input, dan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer dan memberikan output yang berupa informasi. Informasi yang dihasilkan dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi. Yang kedua, proyektor LCD. Teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata atau flat dengan memberi sinar pada kristal cair dan filter berwarna. LCD digunakan untuk menayangkan informasi yang berasal dari komputer atau media lain. Peralatan TIK. Yang ketiga, ada laptop atau notebook. Memiliki fungsi yang sama seperti komputer, tetapi bentuknya lebih praktis. Dapat dilipat dan mudah dibawa kemana-mana karena menggunakan baterai charger sehingga dapat digunakan tanpa menggunakan listrik. Yang keempat, personal digital assistant atau komputer genggam. Peralatan sejenis komputer tetapi bentuknya sangat mini, sehingga dapat dimasukkan ke dalam saku. Fungsinya untuk mengolah data, bahkan sekarang banyak PDA yang dapat berfungsi sebagai handphone. Peralatan TIK. Yang kelima, ada flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan data yang berbentuk Universal Serial Bus atau USB, tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah banyak. Yang keenam, televisi. Televisi adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar dan suara. Televisi berasal dari kata tele atau jauh dan vision, tampak atau visual. Peralatan TIK. Yang ketujuh, ada koran. Koran merupakan media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa tulisan dan gambar yang terbit setiap hari. Yang kedelapan, majalah. Media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar yang terbit secara rutin setiap minggu atau bulanan. Peralatan TIK. Yang kesembilan, ada kalkulator. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Yang ke-10, ada ponsel genggam. Ponsel genggam adalah ponsel yang memiliki banyak fungsi, sama halnya seperti dengan laptop. Perkembangan telepon genggam. Pada tahun 1910, telepon seluler ditemukan pertama oleh perusahaan Sony Ericsson. Pada tahun 1940, Motorola mengembangkan portable handy talkie
Masa ini merupakan generasi 0 di mana telepon seluler mulai diperkenalkan. Pada tahun 1947, Amerika dan Eropa menemukan telepon seluler. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Pada tahun 1960, Venice Cable Works mendirikan perusahaan elektronik yang bernama Nokia sebagai handset telepon seluler. Pada tahun 1969, sistem telekomunikasi seluler mulai dikomersilkan. Perkembangan telepon genggam. Generasi pertama. Spesifikasi telepon genggam generasi pertama memiliki bentuk persegi panjang, besar, dan tebal, berwarna hitam, berat 30 ons atau 800 gram. Fungsinya menerima atau melakukan panggilan. Teknologinya bersifat analog. Telepon genggam generasi kedua memiliki bentuk kecil dan ketebalannya sedang. Warna sudah mulai adanya variasi warna. Fungsi untuk menelpon, SMS, dan transfer data. Teknologinya sudah CDMA, GSM, dan sinyal digital. Perkembangan telepon genggam. Generasi ketiga. Bentuk, kecil dan easy to carry. Warna, sudah banyak varian warna. Fungsinya, untuk menelpon, SMS, browsing internet, mendengarkan musik, dan foto. Teknologinya, sudah menggunakan Edge, CDMA, dan CDMA 2000. Telepon genggam generasi keempat. Bentuknya, tipis, kecil, panjang, besar, dan bermacam-macam. Warna bervariasi, hampir semua warna ada. Fungsinya untuk melakukan telepon, SMS, chatting, browsing, dan lain-lain. Teknologi digital, wireless, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan internet. Komputer dan internet. Pengertian dan fungsi komputer. Komputer atau PC dalam bahasa Inggris disebut to compute, yang berarti orang yang sedang menghitung. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut computar, yang berarti menghitung. Komputer, seperti yang telah kita ketahui, merupakan sebuah alat elektronik yang mampu memiliki banyak fungsi dan mampu melakukan banyak tugas. Sebelumnya, pada masa Perang Dunia Kedua, komputer adalah suatu mesin mekanis yang berfungsi untuk melakukan perhitungan operasi aritmatika. Pengertian komputer. Selain itu, komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan alat elektronik saling terkoordinasi satu sama lain sehingga dapat menerima data, kemudian mengolah data, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu keluaran yang berupa informasi, input, proses, output, dan komputer juga dapat menyimpan data. Berikut contoh alat input komputer, yaitu ada mouse. Alat input proses, yaitu ada CPU. Alat output, yaitu ada monitor, sedangkan alat penyimpanan data ada hard disk. Komputer menurut para ahli dan kamus. Menurut Oxford English Dictionary, komputer sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Yang ketiga, menurut V.C. Hamaser dalam bukunya Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, workstation komputer atau komputer kantoran. Komputer jenis ini lebih cenderung ke penggunaan secara umum.
Yang kedua, personal komputer atau komputer pribadi. Komputer ini adalah komputer pribadi yang dimiliki oleh setiap orang dengan kebutuhan mengoperasikan komputer. Yang ketiga, komputer portable atau laptop dan netbook. Dengan adanya komputer jenis ini, sangatlah praktis untuk digunakan di mana saja. Internet. Internet atau Interconnected Network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. TCP/IP, protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sejarah internet. Tujuan awal diciptakan internet yaitu untuk keperluan militer. Pada tahun 1962, penciptaan internet pertama kali dikemukakan oleh seseorang bernama Joseph Carl Robert Licklider. Konsep awal dinamakan Galactic Network oleh dirinya. Ia mengemukakan tentang bagaimana jaringan global yang memungkinkan orang dapat mengakses data dan program dari mana saja. Sejarah internet. Pada Oktober 1962, beliau mengepalai program penelitian komputer di ARPA yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Internet dipublikasikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPANET. Pada tahun 1969, ARPANET telah melibatkan 4 buah komputer yang terkoneksi. Latihan soal. Apa definisi dari teknologi informasi dan komunikasi? Sebutkan benda yang termasuk ke dalam peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Apa pengertian komputer? Sebutkan jenis-jenis komputer. Jelaskan secara singkat sejarah dari internet. Terima kasih, demikian penjelasan singkat tentang teknologi informasi dan komunikasi. Semangat belajar, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih.